RPH. Ini kan hari ini sudah kesimpulan Mas. Mungkin Iya. boleh diceritakan proses selanjutnya. Kalau bicara RPH itu sejak sidang pembuktian selesai, itu RPH terus dilaksanakan. Tapi memang karena ini berhimpitan antara PHPU Pilpres dengan PHPU Pileg, nah tempo hari juga ada pembahasan mengenai permohonan perkara PHPU Pileg. Jadi ada berganti-gantian begitulah. Nah, mulai hari ini tanggal 16 ini setelah kesimpulan tadi sampai dengan nanti tanggal 21 itu setiap hari diagendakan RPH fokus untuk pembahasan perkara perselisihan hasil Pilpres sampai tanggal 21 April nanti. Berarti dimulainya udah dari tanggal 5 April kemarin yang PHPU Pilpres. Iya, sudah dimulai. Jadi kan kita hanya libur 2 hari itu, waktu Lebaran aja itu kan. Nah itu RPH itu terus dilaksanakan. Tapi karena RPH itu kan sifatnya tertutup, saya sendiri kan juga tidak tahu apa yang diagendakan. Tetapi setidak-tidaknya yang dibahas itu PHPU Pileg dan PHPU Pilpres secara berganti-gantian karena tanggal 23 nanti kita sudah harus registrasi untuk Pileg. Nah, tapi mulai sekarang, mulai hari ini diagendakan RPH terus setiap hari secara maraton. Mas, tapi penegasan di sini kan RPH tanggal 21, berarti putusan tetap di tanggal 22 berarti? Tetap diagendakan di tanggal 22, belum ada perubahan. Itu dimulai jam berapa sidangnya? Jam 8 juga ya? Apa itu? Untuk pengumuman putusan tanggal 22. Sejauh ini kita mengagendakan pukul 10 ya. Tapi nanti secara pastinya kan harus kita panggil para pihak itu 3 hari kerja sebelumnya kan. Nah, nanti baru kita tahu nanti 3 hari sebelum persidangan itu jam berapanya. Tapi sejauh ini kita mengagendakan pukul 10 tanggal 22 April. Mas, ini kan masih ada 6 hari lagi sampai dengan putusan ini. Para majelis MK ini sebenarnya nanti ada dalam satu safe house atau seperti apa sih Mas supaya menghindari adanya tekanan-tekanan dari publik termasuk soal surat-surat amicus curiae dan lain sebagainya begitu untuk bisa memastikan mereka bisa berpikir secara jernih begitu nanti pada putusan. Iya, tentu amicus curiae tentu kita terima dan tentu kita serahkan kepada majelis hakim gitu kan. Karena itu termasuk yang harus dan memang ditujukan kepada majelis hakim. Bahwa itu apakah dipertimbangkan atau tidak atau seperti apa majelis hakim itu memposisikan amicus curiae itu yaitu otoritas hakim. Jadi saya kira sejauh ini kita membangun ekosistem independensi itu sejauh ini terjaga. RPH kemudian kita jaga juga, bahkan handphone itu nggak boleh dibawa ketika RPH, baik hakim maupun pegawai pendukungnya. Berarti RPH itu tatap muka in person dan di kantor MK ini iya, RPH itu adanya di lantai 16. Jadi 8 hakim konstitusi itulah yang membahas sedemikian rupa dan nanti mengambil keputusan. Tentu di dalam RPH itu ada teman-teman saya yang sudah disumpah karena sifat RPH yang rahasia itu, apapun yang terjadi di ruang RPH itu adalah rahasia, gitu kan? Jadi apa yang dibahas dalam RPH itu nanti, itulah yang nanti akan muncul dalam putusan. RPH itu berapa jam sih Mas dalam satu hari Mas? Enggak tentu ya, bisa RPH panjang, bisa istirahat terus berlanjut gitu ya. Yang pasti setiap hari sekarang diagendakan jam 9 itu sudah diagendakan RPH. Mas, apakah Mahkamah Konstitusi ini merasa terbebani gitu? Karena kalau mendengar narasi yang dibangun mengharapkan kenegarawanan sikap hakim konstitusi atau misalnya berharap hakim konstitusi tidak terpengaruhi oleh suara-suara atau bisikan-bisikan tertentu. Jadi seolah-olah menjadi tumpuan terakhir banget yang diharapkan membuat satu terobosan dan tidak mengecewakan seperti itu loh narasinya. Itu jadi beban tersendiri untuk para hakim konstitusi ini. Wajar. Saya tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi yang bisa kami katakan adalah bahwa ini momentum bagi Mahkamah Konstitusi gitu ya.
Dan tentu seberapa jauh Mahkamah Konstitusi menjadikan ini momentum itu tidak terlepas dari ya independensi, imparsialitas yang hari ini terus dijaga, terus dibangun, dan nanti hasilnya baru bisa dinilai ketika putusan. Sekarang kalau orang bertanya independensi hakim MK seperti apa, banyak orang bertanya-tanya, tapi kita baru bisa menilai nanti ketika putusan itu dibacakan. Begitu putusan dibacakan itu kan sudah menjadi domain publik dan publik boleh kemudian ya menyampaikan responnya gitu kan. Jadi kita lihat, kita ikuti, ya kita monitor terus ini sampai dengan pengucapan putusan nanti. Kan ada juga yang mengatakan bahwa ini momen bagi MK untuk ibaratnya jangan kembali ke setback setelah peristiwa Ya, itu keputusan 090 itu. Itu bagian dari independensi hakim, itu bagian dari otoritas hakim bagaimana kemudian bersikap. Tapi yang pasti yang sering saya sampaikan adalah hakim MK itu kan memutus paling tidak tiga hal dia kan. Satu, fakta yang terungkap di persidangan. Jadi selama persidangan kemarin itu apa yang terungkap di situ menurut hakim konstitusi gitu kan. Yang kedua, ya alat bukti. Sejauh mana alat bukti ini kemudian bisa bisa mendukung dalil para pemohon. Yang ketiga, keyakinan hakim. Nah, disinilah otoritasnya. Jadi tiga ini sebagai satu kesatuan, bagaimana independensi hakim dalam memutus itu ya paling tidak tiga ini jelas di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.